Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas reproduksi seksual buatan dengan cara steak. Hai semua, saya Amanda Lodia Claresta Fidela, Pendidikan IPA 2019. Apakah kalian tahu reproduksi aseksual? Ya, reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh pelaburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selain itu, reproduksi aseksual dibagi menjadi dua, reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan metode steak, di mana steak merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang melakukan perkembangbiakan bagian dari tanaman, akar, batang, daun, dan tunas, yang bermaksud agar organ-organ pada tumbuhan membentuk akar dan selanjutnya menjadi individu tumbuhan yang baru dengan sempurna. Pada metode steak ini, tumbuhan yang akan ditanam harus memiliki kandungan hormon pertumbuhan yaitu hormon auksin. Selain itu harus memiliki kandungan nitrogen dan karbohidrat yang tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan pada akar. Pada tanaman papaya Jepang yang kami gunakan untuk metode steak ini, dengan tanah yang media yang cukup subur, selain itu dijaga kelembapannya serta intensitas cahaya. Alasan menggunakan metode steak karena metode ini paling sering digunakan dan tidak memakan cukup waktu yang lama. Selain itu, metode steak menghasilkan tanaman yang sempurna dengan akar, batang, daun dengan waktu yang relatif singkat, sehingga bersifat serupa dengan induknya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pot, media tanam berupa pupuk dan tanah, air, dan batang pada pepaya Jepang. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, tuangkan media tanam berupa pupuk dan tanah ke dalam pot, yaitu sebanyak 3/4 pot. Kemudian setelah itu padatkan tanah di dalam pot. Dan selanjutnya tancapkan batang pepaya Jepang ke dalam tanah dan kemudian dipadatkan lagi. Dan step yang terakhir yaitu menyiram tanaman pada setiap harinya. Pada hari pertama tidak ada perubahan apapun. Kemudian pada hari keempat sudah mulai bermuncul daun dan batang kecil-kecil seperti pada di gambar. Selanjutnya yaitu pengamatan hari ke-8 dan hari ke-12, di mana daun dan batang pada tanaman pepaya Jepang sudah mulai memanjang seperti pada di video. Selanjutnya pengamatan hari ke-16 dan hari ke-20, di mana daun sudah mulai memanjang dan mulai tumbuh kecil-kecil pada batang di bawahnya. Selanjutnya yaitu pengamatan pada hari ke-24 dan hari ke-28, di mana tanaman pepaya Jepang sudah numbuh banyak sekali daun seperti pada di gambar. Nah, ini dia hasil reproduksi aseksual vegetatif buatan dengan cara steak selama 28 hari. Dapat disimpulkan, metode reproduksi aseksual buatan dengan cara steak pada tanaman pepaya Jepang tumbuh dengan subur, dilihat pada hasilnya. Jika percobaan sekiranya kurang maksimal, berarti disebabkan oleh beberapa faktor seperti intensitas cahaya, suhu, media tanam yang dipakai, dan kelembapannya. Jadi, jika melakukan metode steak pada tanaman pepaya, tolong dilihat lagi ya faktor-faktornya. Itu dia praktikum vegetasi buatan dengan cara steak dengan menggunakan pepaya Jepang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dah.